Pasar modal dan pasar uang. Pengertian pasar modal dan pasar uang. Pasar modal adalah tempat di mana investor memperdagangkan sahamnya dan obligasi. Sedangkan pasar uang adalah tempat di mana transaksi jangka pendek seperti deposito dan surat berharga berjangka pendek dilakukan. Produk-produk keuangan yang diperdagangkan di pasar modal dan di pasar uang. Produk yang dipasarkan di pasar modal yaitu ada saham biasa, saham preferen, dan obligasi. Produk yang dipasarkan di pasar uang ada surat berharga komersial dan deposito berjangka. Berikutnya fungsi dan peran pasar modal dan pasar uang dalam perekonomian. Yang pertama ada memberikan akses keuangan yang efisien bagi perusahaan dan investor. Yang kedua ada mobilisasikan dana dari investor untuk kegiatan investasi perusahaan. Yang ketiga memperkuat struktur modal perusahaan. Dan yang keempat memberikan informasi harga untuk saham dan obligasi perusahaan. Yang kelima ada melindungi investor dari risiko dengan diverifikasi portofolio. Yang keenam memungkinkan perubahan harga saham dan obligasi. Konsep investasi dalam pasar modal dan pasar uang. Pasar modal adalah tempat untuk membeli dan menjual surat berharga. Tujuan dari investasi di pasar modal adalah untuk mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga surat berharga atau dari given yang dibayarkan oleh perusahaan sebagai bagian dari keuntungan mereka. Dan pasar uang adalah investasi jangka pendek yang dilakukan pada instrumen yang mudah dicairkan. Tujuannya dari investasi di pasar uang adalah untuk melindungi nilai uang dan mendapatkan keuntungan yang stabil dan aman. Ada beberapa jenis investasi yang dapat dilakukan di pasar modal meliputi saham. Membeli saham berarti memiliki bagian kecil dari perusahaan yang menerbitkan saham tersebut. Obligasi atau surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintahan untuk mendapatkan pendanaan. Reksadana, produk investasi yang mengumpulkan dana dari berbagai investor dan menginvestasikan dana tersebut pada saham dan obligasi. Berikut ada manfaat investasi di pasar modal dan pasar uang. Yang pertama, potensi keuntungan yang tinggi. Yang kedua, diversifikasi portofolio. Yang ketiga, meningkatkan nilai investasi. Yang keempat, melindungi nilai uang. Dan yang kelima, tenang dalam menghadapi ketidakpastian. Selanjutnya ada analisis fundamental dan analisis teknikal. Pengertian analisis fundamental dan analisis teknikal. Yang pertama ada analisis fundamental, itu adalah cara untuk menilai nilai sesuatu investasi berdasarkan faktor-faktor ekonomi dan finansial yang memengaruhinya, seperti kinerja perusahaan dalam industri. Nah, sedangkan yang analisis teknikal ini itu adalah cara untuk menganalisis pergerakan harga investasi dengan menggunakan data historis, grafik, dan indikator teknik untuk mengidentifikasi pola dan tren yang dapat membantu memprediksi arah harga di masa depan. Selanjutnya ada pengertian manajemen risiko. Manajemen risiko sendiri ini adalah proses identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko yang mungkin dihadapi oleh suatu perusahaan dalam individu dalam pencapaian tujuan. Nah, tujuannya sendiri itu untuk mengurangi kemungkinan kerugian atau dampak negatif akibat risiko, sekaligus memaksimalkan peluang yang ada. Adapun karakteristik dan tujuan manajemen risiko. Karakteristik manajemen risiko itu meliputi adanya ketidakpastian, kemungkinan terjadinya kerugian atau keuntungan, serta dampak terhadap tujuan organisasi. Nah, tujuan manajemen risiko itu untuk melindungi nilai aset, mengurangi kerugian potensial, meningkatkan keputusan bisnis yang lebih baik, dan meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya ada proses penerapan manajemen risiko. Nah, proses penerapan manajemen risiko meliputi identifikasi risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, dan pemantauan serta pengendalian risiko. Identifikasi risiko dilakukan dengan mengidentifikasi semua potensi risiko yang mungkin terjadi. Evaluasi risiko melibatkan analisis dan penilaian terhadap probabilitas terjadinya risiko dan dampaknya. Penanganan risiko dilakukan dengan memilih strategi pengelolaan risiko yang tepat. Yang berikutnya ada konsep portofolio. Portofolio sendiri itu adalah kumpulan investasi yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga. Bisa berupa saham, obligasi, properti, dan aset keuangan lainnya. Nah, tujuannya itu untuk mencapai diversifikasi, yaitu mengurangi risiko dengan menyebar investasi ke berbagai jenis aset. Selanjutnya ada pembentukan portofolio. Pembentukan portofolio itu dimulai dengan tujuan investasi yang jelas dan strategi investasi yang baik. Tujuan investasi dapat berbeda antara investor. Misalnya ada yang ingin memaksimalkan keuntungan, minimalkan risiko, atau bahkan mencampurkan kedua tujuan tersebut.
Dan yang terakhir ada diversifikasi portofolio. Diversifikasi portofolio adalah konsep membagi investasi ke dalam berbagai jenis aset seperti saham, obligasi, dan properti serta berbagai sektor industri. Nah, tujuannya itu adalah untuk mengurangi risiko dengan tidak terlalu bergantung pada kinerja satu jenis aset atau sektor tertentu. Nah, dengan cara ini, jika satu bagian dari portofolio mengalami penurunan nilainya, bagian yang lainnya dapat membantu mengimbangi kerugian tersebut, sehingga keseluruhan portofolio memiliki risiko yang lebih terdiversifikasi dan lebih terkendali. Sekian dari hasil pemaparan materi pasar modal pasar uang. Apabila ada salah kata, mohon maaf dan terima kasih.